Forward dan saya masih bersama Wali Kota Jayapura, Bapak Ben-Hur Tomimano. Pak Ben-Hur, banyak yang bilang di bawah tangan BTM begitu ya, biasa Bapak dipanggil gitu. Itu Jayapura sekarang semakin maju, Pak. Banyak kemajuan-kemajuan yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat begitu. Dari sisi penyelenggaraan pemerintahannya, dari pembangunan infrastrukturnya, pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, bahkan sampai tata kelola keuangannya bisa bersih dan juga transparan. Nah, bisa dijelaskan apa saja sih Pak yang sudah Bapak lakukan selama ini bisa membuat Kota Jayapura ini sebagai barometernya Papua bahkan? Iya, Kota Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua Iya. dari 28 kabupaten dan satu kota. Dan Kota Jayapura jumlah penduduknya 366.998 jiwa yang tersebar di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Iya. Kota Jayapura adalah kota yang sangat heterogen. Kalau kita lewat penerbangan Jakarta-Jayapura 5 jam. 5 jam. Ya, dan penerbangannya cukup banyak ke Jayapura. Dan saya punya komitmen ingin menjadikan Kota Jayapura sebagai wajahnya Papua bagi Indonesia. Dan Kota Jayapura dengan berbagai masyarakat dari semua agama ada di Kota Jayapura, semua suku ada di Kota Jayapura, ini menjadi kekuatan besar untuk kita membangun Kota Jayapura. Dan kita bangun Kota Jayapura dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya Bapak melihat bukan sebagai tantangan, tapi malah sebagai kekuatan ya Pak, multikulturalisme itu ya? Iya, dan saya bertekad membangun Kota Jayapura ini dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita mendapat dana otsus sangat besar sejak kepemimpinan Bapak Jokowi. Ya, dan dana itu diberikan langsung kepada kabupaten kota untuk tahun ini, sehingga saya punya program besar yang saya bangun. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah infrastruktur, yang keempat adalah pemberdayaan ekonomi, dan yang kelima adalah tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Itu yang kita jabarkan dalam program dan kegiatan pemerintah Kota Jayapura selama 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Dan capaian-capaiannya sangat luar biasa, sehingga kita bisa lihat mengukurnya di 5 tahun terakhir, kita bisa mencapai IPM kita itu tertinggi di Papua dan juga di nasional 80,30%. Ini sangat luar biasa karena ini juga komitmen saya bersama OPD-OPD. Saya ingin supaya Kota Jayapura menjadi barometernya pendidikan di tanah Papua, juga dari segi kesehatan, dan juga pelayanan publik yang kita lakukan. Dan Kota Jayapura ini menjadi role model untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Kota Jayapura. Seperti kita menjadi role modelnya KPK, ya, juga menjadi role model pelayanan publik. Jadi semua di 20 kabupaten itu mereka tidak belajar lagi ke arahan dari KPK, tidak lagi belajar ke Surabaya, belajar ke Solo, tapi harus belajar ke Kota Jayapura dari sisi pelayanan publik dan juga dari sisi pelayanan yang kita lakukan. Jadi menjadi role modelnya KPK dan juga role model dari Menpan dalam sisi pelayanan publik. Sehingga Kota Jayapura itu 8 kali berturut-turut dari tata pengelola keuangan kita meraih WTP murni. Dan itu juga dari tim saya ada yang pergi ke Papua Barat untuk membantu mereka supaya mereka bisa mendapat WTP. Dan juga Kota Jayapura adalah kota yang bersih yang di wilayah timur Indonesia. Dan 7 kali kita meraih kota bersih, ya, terindah di wilayah timur. Sehingga kabupaten-kabupaten lain mereka belajar di Kota Jayapura bagaimana kita menata kebersihan. Dari di Kota Jayapura, sejak kepemimpinan saya periode pertama membentuk Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Dan pada saat itu saya membawa Menpan. Pada saat itu Pak Menpannya Pak Abu Bakar. Dia heran, kok bisa ya di Papua, di Kota Jayapura di Papua ada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Itu saya baru bangun itu bentuk. Jadi semua izin-izin itu terpusat di satu kantor. Sekarang sangat mempermudah para pengusaha lewat
Android mereka bisa mengurus IMB mereka dari rumah, tidak lagi datang ke kantor. Jadi kita mempermudah, memperpendek perizinan-perizinan yang ada ya di Kota Jayapura. Itu yang kita lakukan, sehingga ini juga meningkatkan PAD Kota Jayapura. APBD kita tahun 2022 ini sudah mencapai 3,1 triliun untuk Kota Jayapura, dan APBD kita 250 miliar. Yang ini didukung dengan karena Kota Jayapura adalah kota perdagangan dan jasa. Ya, kita tidak punya sumber daya alam. Kita hanya bergerak di jasa dan perdagangan di Kota Jayapura. Itu yang kami lakukan. Berarti sektor-sektor yang berkontribusi besar di sana adalah? Ya, sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar adalah dari sisi pajak dan retribusi daerah. Ya, itu yang kita genjot untuk membantu meningkatkan PAD kita, dan juga yang 10% membantu APBD Kota Jayapura. Tapi untuk infrastruktur kita tidak punya sumber daya alam seperti punya emas, kita hanya bergerak di sektor jasa dan perdagangan untuk membangun Kota Jayapura ini. Kalau infrastruktur sendiri di sana bagaimana Pak? Ya, sangat luar biasa ini juga karena infrastruktur ini bisa berjalan karena dukungan dari masyarakat, masyarakat adat. Seperti kita membangun jembatan Yotefa yang diresmikan oleh Bapak Presiden. Ini juga dukungan. Icon di sana ya Pak ya? Iya, itu menjadi landmarknya Kota Jayapura dan landmarknya Papua. Ini juga memperpendek arus ekonomi dari daerah perbatasan ke Kota Jayapura, juga memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat. Karena ada satu kecamatan yang terjauh yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Ya. Bahkan dalam proses pembangunannya jembatan Yotefa ini memperoleh 2 rekor muri begitu ya Pak ya? Betul. Ya, luar biasa sekali. Dan artinya dengan adanya pembangunan infrastruktur yang cukup memadai, di sana juga bisa ditekankan untuk satu harga ya Pak ya? Karena biasanya kan di lokasi-lokasi yang rural begitu ya, itu harganya akan sangat bervariasi ya Pak ya? Ya, kalau di Kota Jayapura semua kecamatan itu terjangkau dengan jalan darat. Ya, jadi semuanya bisa infrastrukturnya, ekonominya kita bisa menata dengan baik. Tapi bagaimana upaya Bapak untuk bisa mengawasi supaya harga-harga di sana bisa seragam Pak? Ya, pemerintah kota mendapat award dari pemerintah pusat, yaitu penataan tim inflasi daerah. Karena 2 kali berturut kami mempertahankan itu di Kota Jayapura tentang penataan inflasi daerah. Maka kita sering turun langsung ke lapangan mengecek ketersediaan 9 bahan pokok dan juga kestabilan harga. Itu kita lakukan terus di Kota Jayapura, sehingga harganya tidak dimainkan oleh para pengusaha kita, apalagi yang sekarang lagi tren adalah minyak goreng. Minyak goreng ya. Ya, di sana tersedia dengan baik dan di sana tidak langka ya Pak? Iya, tidak langka dan harganya stabil. Harganya stabil, ya, luar biasa Pak. Begitu di Kota Jayapura. Oke, ini kalau tadi Bapak sampaikan ada banyak sekali prestasinya, saya sempat mencatat bahwa Kota Jayapura ini sudah meraih WTP murni sebanyak 8 kali berturut-turut ya Pak ya, oleh BPKRI. Kemudian penghargaan Adipura dalam penataan kota yang bersih dan hijau, ini sebanyak 7 kali ya Pak ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian ada lagi prestasi lainnya, Smart City Awards, kemudian Adiwiyata. Dan ini juga bahkan mendapatkan penghargaan di bidang pendidikan, yaitu Ki Hajar Awards. Ini bisa diceritakan untuk dalam hal pendidikan seperti apa prestasi Kota Jayapura? Iya, yang saya terapkan di setiap pintu masuk kita di kantor itu ada 4 wilayah tertib. Dan di semua dinas-dinas juga harus ditempelin 4 wilayah tertib. Apa itu 4 wilayah tertib? Yang pertama adalah tertib aturan. Yang kedua tertib administrasi. Yang ketiga menuju WTP dan bebas korupsi. Dan 4 hal ini harus diikuti oleh semua OPD dan semua ASN dan juga instansi terkait lainnya yang ada di Kota Jayapura. Kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, tidak melanggar aturan, maka kita akan berhasil. Dan kita harus tertib menata administrasi kita dari sisi keuangan daerah. Kita harus tertib. Kalau 2 hal ini kita keluar dari